Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya atas nama Uki Artika Sari, saya Aulia Ramadhani. Di sini kami akan membahas tentang materi demokrasi dan pemerintahan demokratis. Langsung saja, pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, demokrataria, yang berarti kekuasaan rakyat. Kata ini terbentuk dari demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan dapat menentukan arah dan kebijakan pemerintah. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Selanjutnya, pengertian pemerintahan demokratis. Pemerintahan demokratis adalah bentuk pemerintahan yang menjalankan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pemerintahan demokratis, struktur dan proses pemerintahan ditujukan untuk mewakili kehendak rakyat serta bertanggung jawab kepada rakyat. Pemerintahan ini ditandai dengan adanya sistem pemilu yang adil, pembagian kekuasaan yang jelas, dan adanya mekanisme checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pemerintahan demokratis juga menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Melalui nilai tersebut, pemerintahan demokratis bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan bagi semua warganya. Selanjutnya, poin yang kedua adalah ciri-ciri pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, pemilihan umum. Pemerintah yang demokratis mengadakan pemilihan umum secara teratur untuk memilih para pemimpin negara atau wakil rakyat. Yang kedua, perlindungan hukum. Pemerintah yang demokratis menghormati hak asasi manusia dan melindungi kebebasan individu. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Pemerintahan yang demokratis membagi kekuasaan di antara beberapa lembaga pemerintahan yang independen seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat, kebebasan pers. Pemerintah yang demokratis memastikan kebebasan pers dalam kebebasan media. Yang kelima, pluralisme politik. Pemerintah yang demokratis mengakui dan menghargai adanya keragaman pendapat dan kepentingan politik di dalam masyarakat. Yang keenam, sistem peradilan independen. Pemerintah yang demokratis memiliki sistem peradilan independen yang menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil dan subjektif. Yang ketujuh, keterbukaan dan transparansi. Pemerintah demokratis harus transparan dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Yang kedelapan, pembatasan kekuasaan. Pemerintahan demokratis memiliki mekanisme dan lembaga yang membatasi kekuasaan pemerintah. Yang kesembilan, partisipasi publik. Pemerintah yang demokratis mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Yang sepuluh, menghormati minoritas. Pemerintah yang demokratis melindungi hak-hak minoritas dan mencegah diskriminasi. Selanjutnya, dasar hukum umum yang mendasari sistem demokrasi. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan demokratis. Pasal 3 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan oleh 3 lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Pasal 28 menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pasal 28E menjamin hak atas kebebasan beragama. 28I menjamin hak atas kebebasan berpendapat. Yang kedua, konstitusi. Dokumen dasar yang menetapkan struktur pemerintah, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip dasar pemerintah. Konstitusi seringkali mencantumkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Misalnya UUD 1945 di Indonesia atau Konstitusi Amerika Serikat. Yang ketiga, Undang-Undang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur tata cara pemilihan umum termasuk pemilihan presiden, parlemen, dan tingkat lokal. Yang keempat, Undang-Undang Partai Politik. Undang-undang ini mengatur pembentukan, registrasi, dan aktivitas partai politik. Yang kelima, Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Undang-undang atau deklarasi hak asasi manusia melindungi hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan hak atas kehidupan pribadi. Yang keenam, peraturan pengawasan pemerintah. Ini mencakup pembentukan lembaga-lembaga pengawasan independen seperti Komisi Anti Korupsi atau yang bertugas memantau tindakan pemerintah. Yang ketujuh, Undang-Undang Kepemilikan Media. Regulasi ini dapat mengatur kepemilikan dan pengendalian media massa untuk mencegah monopoli informasi. Yang kedelapan, Undang-Undang Kebebasan Pers. Undang-undang ini melindungi kebebasan pers dan mengatur etika dan standar dalam pemberitaan berita dan jurnalisme. Kesembilan, Peraturan Kampanye Pemilihan Umum. Regulasi ini mengatur bagaimana kampanye politik dilakukan termasuk pendanaan kampanye, iklan kampanye, dan debat politik. Yang ke-10, Peraturan Demonstrasi dan Berkumpul. Ini mengatur hak warga negara untuk berdemonstrasi dan berkumpul secara damai serta memberikan pedoman untuk pengendalian kerumunan. Yang 11, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini mengatur perlindungan data
pribadi warga negara dan mengatur bagaimana data tersebut dapat dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Yang ke-12, undang-undang terkait partisipasi politik masyarakat sipil ini mencakup undang-undang tentang pengaturan organisasi, non-pemerintah, kelompok advokasi, dan aktivitas masyarakat sipil lainnya. 13. Konvensi internasional. Banyak negara juga menjadi anggota konvensi internasional yang mengatur hak asasi manusia dan demokrasi, seperti Konvensi Hak Sipil dan Politik PBB atau Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, kasus yang melibatkan demokrasi dan pemerintahan demokratis. Yang pertama, kasus nasional, pelanggaran politik uang. Pada pemilu tahun 2019 di beberapa daerah di mana terjadi pembagian uang kepada pemilihan dengan harapan untuk mendapatkan dukungan politik. Praktik uang ini melanggar prinsip keadilan dan integritas dalam pemilihan umum. Pada tahun 2019 terjadi serangkaian kasus pelanggaran pemilu yang mencuat di beberapa wilayah di Jakarta. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan David Raharja, seseorang caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo. Ia divonis 6 bulan penjara dan denda 5 juta karena terbukti melakukan politik uang dengan membagi-bagikan minyak goreng kepada warga negara saat berkampanye di Sukapura dan Pegangsaan 2 Jakarta Utara. Dampak kasus yang pertama, erosi kepercayaan publik. Kasus politik uang diciptakan persepsi negatif terhadap proses pemilu. Masyarakat menjadi kurang percaya bahwa pemilu dijalankan secara adil dan demokratis. Yang kedua, distori demokrasi. Politik uang mengganggu prinsip pemilu yang bebas dan adil. Alih-alih pemilihan berdasarkan visi misi dan kapabilitas kandidat, pemilu cenderung dipengaruhi oleh iming-iming materi yang pada akhirnya dapat menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten atau tidak berintegritas. Yang ketiga, dampak hukum pada pelaku. David Raharja menerima sanksi berupa hukuman 6 bulan penjara dan denda 5 juta. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera, namun seringkali dianggap terlalu ringan untuk memberikan dampak signifikan terhadap pelaku politik uang lainnya. Yang keempat, Presiden buruk untuk pemilu selanjutnya. Kasus-kasus seperti ini dapat menjadi contoh buruk bagi kandidat lain, terutama jika sanksi tidak cukup tegas. Mereka yang melihat praktik ini sebagai cara efektif untuk menang cenderung mengulangnya di pemilu berikutnya. Yang kelima, kerugian masyarakat. Masyarakat dirugikan karena pemimpin yang terpilih mungkin tidak memiliki niat tulus untuk melayani rakyat, tapi hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau partai. Cara penyelesaiannya, yang pertama, menegakkan hukum yang tegas. Peningkatan sanksi. Hukuman harus lebih berat untuk memberikan efek jera baik kepada pelaku merupakan calon pelaku. Misalnya, pelaku politik uang dapat didiskualifikasikan dari percalonan secara permanen. Yang kedua, edukasi politik kepada masyarakat. Kampanye anti politik uang. Lembaga seperti KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang dampak buruk politik uang dan pentingnya pemilu bersih. Yang ketiga, reformasi sistem pemilu. Pembatasan biaya kampanye. Memperketat aturan pembiayaan kampanye dan memastikan transparansi sumber dana agar kandidat tidak tergoda menggunakan cara ilegal untuk menarik dukungan. Yang keempat, penguatan peran partai politik. Rekrutmen berbasis integritas. Partai politik perlu menyaring calon legislatif dengan mempertimbangkan rekam jejak dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, partisipasi publik. Pengaduan oleh pemilih, pembuka akses mudah bagi masyarakat untuk melaporkan praktik politik uang, misalnya melalui platform daring atau aplikasi khusus. Yang kedua, kasus lokal. KPU Sulawesi Selatan telah merampung pemeriksaan kasus dugaan Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin menambah suara caleg pada 2024. Keputusan hukum terkait perkara ini diharapkan segera keluar agar tidak mengganggu persiapan Pilkada Bone 2024. Secara internal, melalui sistem internal pemeriksaan atau SIP, kami sudah laporkan ke pimpinan KPU Republik Indonesia Sementara kami tunggu kedua sekarang sudah berjalan mekanisme di DKPP, ujar Hasruddin kepada wartawan. Semoga ada percepatan yang dilakukan supaya ada keputusan yang dikeluarkan DKPP selaku yang memberikan sanksi etik terhadap teman-teman KPU Bone. Pada proses klarifikasi yang telah kami lakukan terhadap KPU
Hasibuan terdapat indikasi pelanggaran kode etik dalam hal tersebut. Dalam waktu dekat hasil pemeriksaan kami akan segera dilanjutkan ke KPU RI, ujar anggota KPU Sulsel Lupi Hastati. Kasus ini juga telah dilaporkan ke DKPP oleh anggota DPR RI Andi Akmal Pasudin. Andi Akmal melampirkan berbagai bukti ke DKPP, termasuk bahwa Hasibuan juga telah melaporkan secara resmi ke DKPP. Dampak kasus yang pertama, erosi kepercayaan publik. Kasus ini juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, keraguan terhadap hasil pemilu. Dugaan penambahan suara caleg menimbulkan keraguan terhadap validasi dan keakuratan hasil pemilu 2024 di daerah Bone. Yang ketiga, gangguan persiapan Pilkada Bone 2024. Proses hukum yang berjalan lambat dapat mengganggu persiapan Pilkada Bone 2024. Yang keempat, kerusakan citra KPU. Kasus ini berdampak buruk pada citra KPU baik di tingkat daerah maupun nasional. Yang kelima, pentingnya proses hukum yang cepat dan transparan agar dampak negatif dapat diminimalisir. Cara penyelesaiannya, pemeriksaan internal KPU. Penyelidik internal KPU perlu dilakukan dengan lebih mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Yang kedua, klarifikasi oleh KPU RI. Setelah pemeriksaan internal, KPU RI perlu segera menindaklanjutkan laporan dan klarifikasi yang diberikan oleh KPU Sulsel. Yang ketiga, pemberian sanksi dan tindak lanjut. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi etik dapat diberikan oleh DKPP. Yang keempat, transparansi dan komunikasi publik. Untuk menjaga kepercayaan publik, KPU RI, DKPP, dan Bawaslu harus menjaga transparansi dalam proses penyelesaian kasus ini. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan sistem. Sebagai tindak lanjut dari penyelesaian kasus ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan tata kelola pemilu di tingkat daerah maupun pusat untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Yang keenam, dukungan dan pengawasan oleh masyarakat. Masyarakat dan lembaga pengawasan lain seperti Bawaslu dapat memberikan dukungan untuk memastikan proses ini berjalan dengan transparan. Yang kelima, analisis artikel yang melibatkan demokrasi dan pemerintahan demokratis. Yang pertama, partisipasi politik. Judul artikel, Demokrasi dan Pemilu Indonesia dalam tinjauan sosiologi politik. Penelitian ini membahas tentang pemilu di Indonesia dan dampaknya terhadap perkembangan sosial dan politik masyarakat selama proses pemilu tersebut. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pemilu di Indonesia dari tinjauan sosiologi politik. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemilu sebagai bagian dari sistem demokrasi di Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial politik masyarakat. Yang pertama, partisipasi politik masyarakat. Rendahnya partisipasi politik dapat menyebabkan demokrasi yang kurang sehat karena proses pemilu tidak mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Yang kedua, polarisasi sosial dan politik. Polarisasi ini bisa mengarah pada konflik sosial yang lebih besar dan merusak koherensi sosial. Yang ketiga, ketidaksetaraan dalam akses dan kesempatan dalam pemilu. Ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan pemilu yang tidak adil, di mana kelompok-kelompok terlalu mendominasi proses politik, sementara kelompok lain terpinggirkan. Yang keempat, transparansi dan berkelanjutan proses pemilu. Kecurangan dalam pemilu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan yang ada. Yang kelima, pendidikan politik yang terbatas. Tanpa pendidikan politik yang memadai, masyarakat tidak dapat membuat pilihan yang informasional dan rasional dalam pemilu. Yang keenam, politik uang dan manipulasi pemilu. Politik uang dapat mengurangi kualitas demokrasi karena hasil pemilu lebih ditentukan oleh kemampuan finansial. Yang ketujuh, pengaruh media sosial dalam pemilu. Media sosial yang tidak dikendalikan dapat memperburuk polarisasi sosial dan politik serta mengarah pada ketegangan antar kelompok yang berseberangan dalam pemilu. Yang kedelapan, keterbatasan dalam implementasi demokrasi. Keterbatasan pada implementasi demokrasi dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat dan munculnya kepercayaan terhadap pemerintah. Yang kesembilan, pemilu dan kualitas pemerintah. Hal ini bisa mengarah pada kebijakan yang tidak efektif dan menyulitkan tercapainya kesejahteraan sosial yang merata. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.